Banyak orang yang terjatuh ke dalam praktek kesyirikan karena faktor kejahilan. Tidak tahu itu adalah perbuatan kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan pembahasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala, dan kita sampai di bab yang keempat, yaitu al-khawfu minasyirki. Bab al-khawfu minasyirki, bab takut terjatuh kepada kesyirikan. Maka para pensyarah ya, biasanya ketika menjelaskan di awal bab, maka mereka menjelaskan keterkaitan bab ini dengan bab sebelumnya. Di bab yang sebelumnya, bab yang ketiga dan yang kedua dan yang pertama berkaitan dengan tauhid ya, berkaitan dengan tauhid, keutamaan tauhid dan juga keutamaan yang khusus bagi orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun bab yang keempat ini, maka dia lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Maka seorang muslim tidak sempurna tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia harus memahami, mengenal dan menjauhi praktek segala kesyirikan. Maka dalam rangka penyempurnaan makna tauhid ya, kita sudah bahas tentang keutamaan tauhid, makna tauhid dan macam-macam yang berkaitan tentang tauhid. Maka agar lebih sempurna pemahaman kita tentang tauhid, tentu kita harus memahami lawan dari tauhid, yaitu adalah kesyirikan. Maka keterkaitan bab ini dengan bab-bab sebelumnya adalah dikarenakan sangat tepat bab ini menyebutkan tentang hakikat dari kesyirikan, agar kita bisa menjauhi segala bentuk kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ulun ulang, dikarenakan tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan mengenal lawannya, yaitu adalah kesyirikan. Maka jika ada seseorang ya, yang telah menjalankan tauhid namun tidak mengenal kesyirikan ya, dan tidak mengenal jenis-jenis kesyirikan, maka dia dikhawatirkan terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka jangan sampai ada anggapan bahwa ketika ada orang Islam yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, otomatis dia bebas dari kesyirikan. Maka jawabannya tidak. Maka yang melakukan kesyirikan tentu orang kafir. Orang muslim pun juga bisa melakukan kesyirikan. Entah karena faktor kejahilannya tidak mau belajar tentang tauhid, atau tidak memahami tentang masalah ibadah, sehingga dia terjerumus ke dalam praktek kesyirikan ya. Terlebih misalnya sebagaimana yang tahun lalu ketika musim hujan kemudian banjir, lalu ada orang yang meminta tolong kepada daun keladi. Nah, dari mana di sini ada kesalahannya, kekeliruannya? Maka yang pertama adalah, apakah pernah Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita atau menjelaskan kepada kita minta tolong kepada tanaman? Maka jawabannya tidak pernah. Ya. Kemudian minta tolongnya kepada jenis yang tidak bisa ada seorang pun yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala menangkal bahaya, agar hujan berhenti, agar banjir surut. Itu siapa yang mampu? Tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada keyakinan terhadap tanaman keladi tadi, dia bisa menolak bala. Nah, maka di sini salahnya di mana? Berarti dia meyakini bahwa ada yang mengatur bala selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanaman keladi tadi. Artinya dia terjerumus ke dalam praktek kesyirikan dari sisi rububiyah. Dia meyakini bahwasanya
pohon keladi atau tanaman keladi tadi bisa menangkal musibah. Padahal yang menangkal musibah, yang mengangkat, yang mengatur musibah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena terjerumus ke dalam praktek kesyirikan dari sisi rububiyah, akhirnya terjerumus ke dalam praktek kesyirikan uluhiyah. Lalu dia beribadah kepada selain Allah, dia berdoa kepada tanaman. Doa adalah ibadah. Lalu dia meminta tolong kepada tanaman. Padahal minta tolong adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh ibadah itu diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disinilah pentingnya kita memahami hakikat tauhid dan hakikat dari lawan tauhid, yaitu adalah kesyirikan. Karena dikhawatirkan ketika seseorang yang sudah belajar tauhid, yang mengenal tauhid namun tidak belajar pembahasan ini tentang kesyirikan jenis-jenisnya, dikhawatirkan dia bisa terjerumus ke dalam praktek tersebut. Maka dia tidak memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadah yang kita kerjakan harus dilandasi dengan tauhid. Maka kita tidak bisa menunaikan tugas kita seorang hamba hidup di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah, kalau ibadahnya tidak dilandasi dengan tauhid. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah apa yang Allah nilai, yang Allah kasih pahala, kasih ganjaran ketika ibadahnya dilandasi dengan tauhid? Dalam artian ketika dia beribadah kepada Allah, ibadah tersebut hanya kepada Allah. Dia tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikhawatirkan tadi ketika seseorang tidak menjalankan tauhid dan tidak mengenal kesyirikan dan jenis-jenisnya, maka dia dikhawatirkan terjerumus ke dalam praktek kesyirikan. Maka ada sebuah athar yang disebutkan, yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah." Kata mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab, sungguh hanya terlepaskan simpul tali Islam sedikit demi sedikit jika tumbuh dalam Islam seseorang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Maka termasuk perkara jahiliyah yang paling besar adalah kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia banyak dalam dirinya perkara-perkara jahiliyah, maka satu persatu tali Islam akan hilang darinya. Maka termasuk perkara jahiliyah dan yang paling besar adalah praktek ibadah kepada selain Allah, praktek penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak mau tali Islam yang kita miliki satu persatu terlepas, karena kita tidak mau belajar tentang lawan dari tauhid, yaitu adalah kesyirikan. Kemudian juga ada pepatah yang mengatakan, ad-daddu yuzhiru husnahud diddu wa bididdiha tatabayyanul asya. Kata pepatah, sesuatu akan diperlihatkan keindahannya oleh lawannya, dan dengan lawannya maka sesuatu akan jelas. Ulun-ulang, pepatah mengatakan sesuatu akan nampak keindahannya oleh lawannya. Maka maksudnya adalah keindahan tauhid. Betapa besar nilai tauhid akan nampak ketika kita mengetahui lawan dari tauhid. Dan juga semakin jelas pentingnya tauhid, kita belajar tauhid tatkala kita menjelaskan, memahami dan belajar lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Sebagaimana indahnya matahari, indahnya siang, indahnya siang ketika ada matahari. Kemudian hilang keindahan siang ketika matahari terbenam. Sebagaimana indahnya nikmat sehat, begitu berharganya nikmat sehat ketika seseorang merasakan
sakit. Sebagaimana nikmatnya lampu kita terang, bisa beraktivitas tatkala kita merasakan kegelapan. Maka begitu pula ketika kita ingin memahami nilai yang sangat penting, yang sangat besar bagi tauhid adalah tatkala kita memahami hakikat dari lawan tauhid tersebut, yaitu adalah kesyirikan. Maka para ikhwah sekalian, makanya ya, tidak ada yang benar-benar memahami nilai tauhid seperti para sahabat. Kenapa demikian? Karena para sahabat adalah yang mengalami masa-masa jahiliyah. Mereka mengalami yang namanya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika di masa-masa jahiliyah mereka. Banyak sekali perbuatan-perbuatan jahiliyah yang mereka lakukan sebelum Islam datang, ya. Entah mengubur anak perempuan secara hidup-hidup, ya. Entah menyembah kepada berhala, entah tidak menyambung tali silaturahmi, tidak mengangkat seorang pemimpin di antara mereka, yang kuat itu yang bertahan, yang lemah ditindas. Ketika Islam datang dan dakwah Islam yang pertama dari Rasulullah SAW adalah tauhid, maka merubah kebiasaan mereka. Akhirnya mereka menjadi orang yang paling baik di sisi Rasulullah SAW. Orang yang silaturahim, menjaga akhlak mereka, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabatlah generasi yang paling memahami nilai dari tauhid. Kenapa demikian? Karena kebanyakan dari mereka merasakan keburukan-keburukan tatkala mereka berada di zaman jahiliyah. Makanya Al-Allamah Ibnul Qayyim pernah mengatakan, ya, dalam tulisan beliau yang cukup panjang, ini disebutkan dalam kitab beliau Al-Fawaid, ulun bacakan teks Arabnya. Kata Al-Allamah Ibnul Qayyim mengatakan, barazas sahabatu ala jami'i man ata ba'dahum ila yaumil qiyamati fa innahum nasha'u fi sabilid dhalali wal kufri wasyirki was subulil musilati ilal halak wa arafuha mufassalatan thumma ja'ahum ar-rasulu fa akhrajahum min tilka adh-dhulumati ila sabilil huda wa siratillahil mustaqim fa kharaju minadh dhulumati syadidah ila an-nuri tami wa minasyirki ila tauhid wa minal jahli ila al-ilmi wa minal ghayyi ila ar-rasyadi wa minadh dhulmi ila al-adli wa minal hayrah wal ama ila al-huda wal basair fa'arafu miqdara ma naluhu wa dhafaru bihi wa miqdara ma kanu fihi fa inna ad-didda yadhharu husnahu ad-didda wa innama tatabayyanu al-asya'u bi'addadiha fazdadu raghbatan wa mahabbatan fi man taqalu ilaihi wa nafratan wa bughdan liman taqalu anhu wa kanu ahabban nasi fi tauhid wal imani wal islam wa bughadan nasi fi diddihi alimina bis sabili ala tafsil ila akhirih. Kata Al-Allamah Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan tentang keunggulan para sahabat yang mana mereka sangat mengerti dan faham nilai-nilai tauhid. Beliau mengatakan, sahabat unggul atas seluruh yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Kata beliau, para sahabat itu unggul daripada kita sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan alasannya, karena para sahabat tumbuh sebelumnya ketika Islam datang, sebelum datang, Nabi belum diangkat sebagai seorang Rasul. Karena para sahabat dulunya tumbuh dalam jalan kesesatan, kekufuran, dan kesyirikan. Sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul, maka banyak keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, termasuk sebagian besar para sahabat. Penyembahan terhadap berhala, ya seperti memutus tali silaturahim, yang kuat yang bertahan, yang lemah ditindas, dan keburukan-keburukan jahiliyah yang lainnya. Serta jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan, suka perang, dikit-dikit perang. Ya. Kemudian mereka mengenal jalan-jalan tersebut secara rinci. Jalan-jalan yang kesesatan tadi, kekufuran tadi, mereka alami secara rinci. Lalu datang kepada mereka seorang Rasul yang mengeluarkan dari kegelapan-kegelapan tersebut
menuju jalan petunjuk dan jalan Allah yang lurus, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dakwah beliau yang pertama apa? Menancapkan akidah di hati para sahabat, sehingga mereka secara total meninggalkan keburukan-keburukan yang dulunya mereka lakukan di zaman jahiliyah. Yang pertama apa? Dakwah tauhid. Maka mereka pun keluar dari kegelapan yang sangat gelap menuju cahaya yang terangnya sempurna, dari kesyirikan menuju tauhid. Nah, yang pertama yang Rasul luruskan dari diri mereka adalah kesyirikannya. Rasul luruskan yang asalnya kesyirikan menuju tauhid. Dari kebodohan menuju ilmu, ya. Dari kesesatan menuju kebenaran, dari kezaliman menuju keadilan, ya. Ketika di masa jahiliyah, maka mereka berbuat zalim, ya. Yang kuat itu yang bertahan, yang lemah ditindas, ya, dan seterusnya. Yang perempuan, anak-anak perempuan dihinakan, dianggap sebagai aib, ya, karena anak laki-laki merekalah yang terjun ke medan perang, berbeda dengan perempuan. Jadi ada kezaliman kepada para perempuan di zaman jahiliyah. Makanya orang-orang zaman jahiliyah, mereka menganggap perempuan itu tidak mendapatkan harta warisan. Yang mendapatkan siapa? Laki-laki. Ini adalah bentuk kezaliman, ya. Dari kebodohan menuju ilmu, dari kesesatan menuju kebenaran, dari kezaliman menuju keadilan. Dari kebimbangan atau kebingungan dan kebutaan menuju petunjuk dan penglihatan. Maka mereka pun sangat mengerti akan nilai apa yang telah mereka dapat raih dan mereka dapatkan, serta nilai yang mereka berada di atasnya, yaitu nilai tauhid. Jadi mereka sangat merasakan nilai tauhid. Kenapa? Karena sebelumnya mereka merasakan kerusakan-kerusakan di zaman jahiliyah. Jadi karena mereka mengetahui kesyirikan, kebodohan, kesesatan yang terjadi ketika mereka sebelum masuk Islam di zaman jahiliyah, lalu datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan tauhid, akhirnya mereka apa? Menjadi orang yang paling baik, orang yang menuju kepada kebenaran, kepada cahaya, kepada ilmu, kepada keadilan, dan seterusnya. Karena dengan mengenal lawan sesuatu, maka akan tampak keindahan sesuatu tersebut. Jadi kita tidak bisa mengenal indahnya tauhid, betapa berharganya tauhid, kecuali dengan mengenal lawan dari tauhid. Sebagaimana tadi orang yang sakit, ya, maka dia akan merasakan betapa nikmatnya sehat ketika dia sakit. Maka ada sakit, ada sehat, ada terang, ada gelap. Betapa mahalnya terang, betapa mahalnya sehat, betapa mahalnya makan kalau adalah lapar, dan seterusnya. Maka betapa mahalnya nilai tauhid, indahnya nilai tauhid kalau kita mengenal lawan dari sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian kata beliau, karena segala sesuatu semakin lebih jelas dengan mengenal lawan-lawannya. Sebagaimana tauhid, lawannya adalah kesyirikan. Kemudian beliau meneruskan, maka para sahabat semakin bertambah semangat dan kecintaan terhadap keadaan baru yang mereka berubah kepadanya. Kenapa demikian? Karena sebelumnya mereka berada di atas keburukan, sedangkan fitrah itu adalah menerima kebaikan dan menolak keburukan. Ketika Rasul datang, maka mereka merasakan dampak kebaikan yang Rasul bawa. Ya, dari asalnya kesyirikan menuju kepada tauhid, maka mereka menuju kebiasaan yang baru tadi dan sangat mencintai dan menikmati kebiasaan yang baru tadi. Kemudian kata beliau, dan mereka semakin jauh dan benci terhadap keadaan yang telah mereka tinggalkan, keadaan di zaman jahiliyah. Dan mereka adalah orang yang paling cinta terhadap tauhid, karena mereka merasakan dampak baik dari tauhid. Kenapa? Karena sebelumnya mereka berada di kebinasaan, penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, kezaliman, dan seterusnya. Maka mereka adalah orang yang paling cinta terhadap tauhid, cinta terhadap iman dan Islam. Kenapa? Karena mereka yang paling mengenal tentang keburukan dari lawan dari tauhid, yaitu adalah kesyirikan.
Mereka juga adalah orang yang paling benci terhadap lawan dari tauhid. Kenapa? Karena mereka mengetahui jalan-jalan yang terperinci dari keburukan-keburukan yang sebelumnya mereka lakukan. Nah, ini di zaman para sahabat. Bagaimana generasi yang datang setelahnya? Kata Al-Allamah Ibnul Qayyim meneruskan, adapun orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, maka di antara mereka ada yang tumbuh dalam keislaman. Nah, kayak kita. Dari halus sudah seorang muslim. Ya. Tidak mengenal kesyirikan, keburukan. Karena memang dari asal kita sudah muslim, orang tua kita beragama muslim. Maka di antara mereka, yaitu generasi setelah sahabat, ada yang tumbuh dalam keislaman. Namun tidak mengetahui lawannya secara terperinci. Nah, jadi karena kita sudah dari halus sudah muslim, akhirnya mungkin kita meremehkan, kadang mungkin terjatuh ke dalam praktek kesyirikan. Akhirnya apa? Tidak mengetahui lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan secara terperinci sebagaimana para sahabat mengalaminya sehingga mereka mengenal indahnya tauhid. Nah, karena tadi ya generasi yang datang setelah para sahabat yang ternyata sebagian besar mereka tumbuh dalam keislaman, namun akhirnya tidak mengetahui lawan dari tauhid yaitu kesyirikan secara terperinci, akhirnya terasa rancu atau samar baginya sebagian perkara dari jalan kaum mukminin dengan sebagian perkara dari jalan kaum mujrimin atau orang-orang yang berbuat buruk. Nah, karena kita tumbuh ya sudah muslim, terkadang kita meremehkan tidak belajar masalah tauhid. Terkadang kita merasa aman dari kesyirikan. Padahal jangan merasa aman dari kesyirikan. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah agar terhindar dari kesyirikan yang beliau sadari atau yang beliau tanpa sadari. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Maka jangan merasa aman dengan terjatuh ke dalam kesyirikan sekalipun kita sudah muslim sejak lahir. Maka ini pentingnya kita belajar tauhid dan belajar lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Karena bisa rancu, bisa samar yang mana jalan orang beriman, yang mana jalan orang kekufuran. Terlebih di zaman sekarang, ini sudah kita ketahui bersama. Terkadang keburukan, ya, kezaliman, kata-kata yang memprovokasi, kemudian kata-kata yang menjurus kepada kesyirikan dibungkus dalam lawakan. Nah, lalu kita tertawa, mengiyakan, akhirnya bahaya. Akhirnya kita rancu terhadap tauhid kita. Maka bisa terjerumus ke dalam praktek kesyirikan. Kemudian kata Al-Allamah Ibnul Qayyim, kita teruskan sampai habis, kerancuan tersebut bisa atau hanya terjadi jika kurang ilmu terhadap kedua jalan tadi. Mana jalan orang yang beriman, mana jalan orang yang tidak beriman. Maka caranya agar kita bisa menghindari kesyirikan dengan berbagai jenisnya, maka tentu dengan ilmu agama, dengan belajar tauhid dan belajar lawan dari tauhid. Maka barang siapa yang tidak mengenal jalan kaum mujrimin, orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, dan tidak jelas, maka bisa jadi dia menyangka sebagian jalan kaum mujrimin atau orang yang buruk tadi dianggap merupakan jalan orang beriman. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu agama, akhirnya pemikiran-pemikiran orang yang memiliki keburukan, orang yang tidak beriman kepada orang yang fasik akhirnya terhinggapi di akal kita, kemudian kita beranggapan dengan anggapan yang demikian. Maka di sini pentingnya kita belajar tentang masalah tauhid dan lawan dari tauhid. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa potret generasi yang paling mengenal tauhid, yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah para sahabat. Kenapa demikian? Kenapa mereka adalah generasi yang paling mengenal tauhid, mengenal indahnya tauhid? Karena mereka mengetahui secara terperinci keburukan-keburukan dari lawan dari tauhid.
Mereka sebagian besar dari mereka mengalami masa-masa jahiliyah yang terdapat banyak keburukan dari mereka, melakukan penyembahan kepada berhala, melakukan pembunuhan, suka perang, kezaliman, penindasan dan seterusnya. Ketika Islam datang ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menancapkan tauhid, maka mereka keluar dari keburukan-keburukan tersebut. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa pentingnya kita belajar tauhid plus pentingnya kita belajar lawan dari tauhid, lawan dari keburukannya. Kenapa? Agar kita bisa mengenal, memahami dan merasakan betapa indahnya, betapa berharganya nilai dari tauhid. Nah, kemudian seorang sahabat ya, sekaligus sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menambahkan berkaitan dengan kebiasaan mereka dulu. Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Jadi beliau adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata kepada Raja Najasyi ketika mereka berhijrah ke Habasyah. Dan perkataan ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Kata Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Raja Najasyi, "Ayyuhal Malik, kunna qauman ahla jahiliyatin na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahisha wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar ya'kulul qawiyyu minnad dha'if fakunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasula minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu fada'ana ilallah linuwahhidahu wa na'budahu wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunih minal hijarah wal awthan wa amarana bisidqil hadith wa ada'il amanah wa silatur rahim wa husnil jiwar wal kaffi anil maharim wad dima wa nahana anil fawahish wa qauliz zur wa akli malil yatim wa qadhfil muhsanah wa amarana an na'budallaha wahdah la nusyriku bihi syai'a wa amarana bis salati waz zakati was siyam. Kata Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Raja Najasyi. Beliau menceritakan bagaimana dulunya beliau yang akhirnya beliau dan para sahabat yang lain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kaumnya menindas mereka, menzalimi mereka, maka mereka diperintahkan untuk berhijrah. Lalu Ja'far menceritakan kepada Raja Najasyi, "Wahai raja, dulu kami adalah pelaku jahiliyah. Kami menyembah berhala." Beliau sebutkan, beliau rincikan perilaku-perilaku jahiliyah. Yang pertama apa? Kami menyembah berhala. Patung-patung disembah. Ada 4 patung yang terbesar di Jazirah Arab ya. Ada Hubal, ada lupa ulun. Ada Hubal, Lata, Manat dan Uzza. Ada 4. Ada Hubal, Manat, Uzza dan Lata. Ini 4 berhala yang terbesar di Jazirah Arab. Jadi mereka Ja'far mengatakan, "Wahai raja, kami dulunya adalah para pelaku jahiliyah. Kami menyembah berhala dan kami memakan bangkai." Apa bangkai artinya? Binatang yang mati tanpa disembelih. Misal ada kambing, kemudian pian sepak kepalanya sampai mati. Lalu pian goreng jadi gulai kambing. Itu namanya tetap bangkai, Pak. Kenapa? Karena mati tanpa disembelih. Jadi jangan dianggap bangkai itu nang belalat, nang kada nyaman, bukan itu. Jadi bangkai itu hewan yang mati tanpa disembelih. Misal kayak kambing tercabur di sumur mati. Lalu tetap pian goreng ya, pian kasih sambal balado, nyaman benar sudah, tetap dikatakan sebagai bangkai. Karena yang dinamakan dengan bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Jadi dulunya kami memakan bangkai, kemudian kami melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, ya, perzinahan dan seterusnya. Kemudian dan kami memutus tali silaturahim. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Beliau adalah orang yang sangat berbeda dengan orang-orang jahiliyah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril pertama kali di Gua Hira, Rasul kan kaget. Rasul pulang dengan
gemetaran. Rasul khawatir ditimpakan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun istri beliau Khadijah menenangkan beliau dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi. Di antaranya apa? Nabi suka silaturahim. Sebaliknya orang-orang di zaman beliau jahiliyah suka memutus tali silaturahim. Maka Khadijah menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin selamanya engkau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau orang yang jujur, engkau orang yang suka menyambung tali silaturahim, orang yang suka membela kebenaran dan seterusnya. Sangat berbeda dengan orang-orang jahiliyah. Nah, jadi kata Ja'far, kami dulunya memutus tali silaturahim, ya, dan harus pian ingat dan fahami agar jangan sampai salah faham bahwa yang dinamakan tali silaturahim adalah hanya menyambung tali kekerabatan. Kalau pian beelang kepada kawan, guru, maka bukan silaturahim namanya. Jadi silaturahim itu kalau pian menyambung tali kekerabatan. Pian perhatikan, silaturahim. Ada dua kata, silah dan rahim. Silah artinya menyambung, rahim artinya apa rahim? Ya rahim perempuan. Maksudnya apa? Ikatan keluarga. Ikatan keluarga. Misal ulun sudah menikah, kemudian pindah rumah. Lalu ulun beelang ke rumah kuitan ulun. Maka disebut dengan tali silaturahim. Ulun punya saudara, paman, nini, datu, julak yang punya kekerabatan dengan ulun elangi, ulun bantu begayaan, bawa cucu, bawa anak, maka disebut dengan menyambung tali silaturahim. Hanya sebatas kepada kekerabatan, bukan kepada semua orang. Nah, jadi kata Ja'far, dulunya kami memutus tali silaturahim, ya. Keluarga kada tapi dianggap kada tapi dijenguk. Kemudian bersikap buruk kepada tetangga. Nah, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang kuat dari kami memakan yang lemah, menindas yang lemah. Ya, jadi hukum rimba berlaku di zaman jahiliyah. Kami terus dalam kondisi demikian sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kami sendiri, yaitu yang bernama Muhammad. Yang kami mengerti akan nasabnya, kami faham bagaimana nasabnya mulia, dan kejujurannya kami sudah tahu, amanahnya bagaimana, dan sikap menjaga harga dirinya kami ketahui, kata Ja'far bin Abi Thalib. Lalu dia menyuruhkan kami kepada Allah agar kami mentauhidkannya dan menyembahnya. Pian perhatikan. Nah, di sini Ja'far bin Abi Thalib menyebutkan bagaimana keistimewaan Nabi. Bagaimana keistimewaan Nabi. Yang pertama, memiliki nasab yang mulia. Yang kedua, jujur. Nah, maka seorang dai, seorang yang mengajak kepada kebaikan, dia harus orang yang jujur, agar orang menerima, karena dia orang yang suka berkata jujur. Kemudian orangnya amanah. Nabi adalah orang yang amanah. Sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, rasul banyak memiliki sifat-sifat yang mulia. Beliau adalah terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan amanahnya, dan sikap beliau menjaga diri beliau. Di antaranya adalah beliau menjaga diri dari kesyirikan, dari minum khamar dan seterusnya. Nah, akhirnya karena beliau memiliki keagungan akhlak, ya, kepribadian yang luar biasa, kemudian beliau menyuruh kami agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat menerima. Kenapa? Karena sifat Nabi yang demikian tadi. Kemudian selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kami agar mentauhidkan Allah dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang telah disembah oleh kami dan nenek moyang kami selain Allah berupa penyembahan terhadap batu dan berhala. Nah, jadi yang Rasul luruskan adalah pertama kali berkaitan dengan kesyirikan. Karena inilah modal atau puncak dari keburukan tatkala dia melakukan kesyirikan. Maka yang paling besar saja dia lakukan, maka terlebih yang lebih kecil daripada itu. Ya, jadi kezaliman yang paling besar saja dia lakukan, maka kezaliman yang di bawah itu maka dia lebih lakukan. Ya, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendakwahkan kepada kaumnya, kepada para sahabatnya, maka yang pertama kali Nabi luruskan adalah akidah mereka. Nah, kemudian kata Ja'far meneruskan,
Dia memerintahkan kami untuk jujur dalam berkata. Ini berbeda 180 derajat dari yang diamalkan atau dikerjakan orang jahiliyah. Kemudian melarang kami untuk melakukan perbudakan yang tidak, dan melarang kami untuk melakukan perbuatan yang kotor, yang tidak baik, seperti berzina dan seterusnya. Kemudian melarang kami untuk berkata dusta, memakan harta anak yatim. Nah, ini termasuk kebiasaan jahiliyah, memakan harta anak yatim. Kemudian menuduh wanita yang baik-baik dengan berzina, nah, juga kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Kemudian dan memerintahkan kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Dan kami diperintahkan dengan salat, zakat dan puasa. Nah, setelah menancapkan tauhid di hati para sahabatnya, lalu Rasulullah SAW menjelaskan tentang perkara salat, zakat dan puasa. Maka disinilah yang menyebabkan para sahabat beriman kepada Rasulullah SAW, karena sangat berbeda sekali ketika mereka berada di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan. Maka akhirnya mereka rela berhijrah ke kota Habasyah, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan harta mereka. Demi apa? Menyelamatkan iman mereka. Kenapa mereka demikian? Karena sudah merasakan betapa nikmatnya tauhid, betapa nikmatnya iman dan Islam. Ya, ini menunjukkan apa? Pentingnya kita belajar tauhid sekaligus lawannya, agar kita bisa memahami sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Kita bisa mengenal tauhid dengan baik, ya, merasakan lezatnya iman, Islam, karena kita mengetahui lawan dari hal itu. Nah, maka agar kita benar-benar ya termotivasi untuk belajar tauhid, maka kita harus juga mempelajari tentang hakikat kesyirikan dan jenis-jenisnya, sehingga kita selalu waspada dan tidak terjerumus ke dalam praktek kesyirikan. Makanya di antara doa Nabi SAW adalah beliau berlindung kepada Allah agar tidak terjatuh ke dalam praktek kesyirikan yang beliau ketahui atau yang beliau tanpa sadari. Karena memang demikian, banyak orang yang terjatuh ke dalam praktek kesyirikan karena faktor kejahilan. Tidak tahu itu adalah perbuatan kesyirikan. Nah, maka perhatikan pian kalau punya bukunya, judul buku ini apa? Judul babnya apa yang keempat ini? Al-khawfu minasyirki. Bab takut kepada kesyirikan. Bab takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Penulis tidak mengatakan bab tarkus syirki, bab meninggalkan kesyirikan. Namun Syekh Muhammad At-Tamimi dengan kedalaman ilmu beliau membuat judul yang lebih menekankan untuk berhati-hati. Bab al-khawfu minasyirki. Bab takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Bukan hanya bab tarkus syirki, meninggalkan kesyirikan. Mana yang lebih dalam maknanya? Mana yang lebih ditekankan untuk kita meninggalkan perbuatan kesyirikan? Tentu dengan judul bab al-khawfu minasyirki. Kenapa demikian? Agar kita sebagai penuntut ilmu agama, agar kita sebagai seorang muslim benar-benar waspada, benar-benar menghindari dari terjatuh ke dalam praktek kesyirikan. Yang kecilnya kah? Yang besarnya kah? Syirik dari lisankah, dari keyakinankah, dari tindakkah? Kita harus betul-betul waspada. Nanti kita akan sebutkan tentang kerugian orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi di sini penulis dengan kedalaman ilmu beliau membuat judul agar kita lebih berhati-hati dan waspada dan semangat belajar bahwa kesyirikan itu bahayanya tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Ya. Makanya wasiat yang pertama Luqmanul Hakim kepada anaknya apa? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Kenapa? Karena perbuatan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Kenapa kesyirikan itu dikatakan sebagai kezaliman yang paling besar? Karena di antara sebabnya adalah kalau orang yang melakukan kesyirikan namun belum sempat untuk bertaubat, maka Allah tidak mengampuni orang tersebut. Berbeda dengan dosa besar selain kesyirikan, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah inginkan Allah ampuni,
namun kalau Allah ingin juga maka Allah akan siksa sesuai dengan kadar dosa tersebut. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita teruskan. Sebelum kita membahas 6 dalil yang disebutkan oleh penulis agar kita takut kepada kesyirikan. Jadi bahasa bab dari beliau adalah al-khawfu minasyirki, takut terjatuh ke dalam praktek kesyirikan. Jadi bukan hanya meninggalkan kesyirikan, namun yang diperintahkan adalah kita harus takut terjerumus ke dalam praktek kesyirikan. Kemudian kita bahas makna syirk ya, makna syirik. Jadi ini adalah lafaz yang syar'i ya, lafaz yang syar'i. Maka jangan diterjemahkan ya. Maka jangan jangan dihilangkan lafaz tersebut. Jadi syirik secara bahasa artinya adalah sekutu. Secara bahasa adalah sekutu. Contoh misalnya ulun membangun membikin toko. Namun ulun berdua lawan kawan. Maka kawan tadi syarik ulun, sekutu ulun. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara syar'i ya, minimal 2 kita sebutkan maknanya. Istilah syar'i dari syirik yang kita bahas ya adalah makna yang ringkas namun sangat padat, yaitu ittikhadzun niddi ma'allah. Makna syirik secara syar'i yang kita bahas adalah ittikhadzun niddi ma'allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Menjadikan tandingan bagi Allah. Maka definisi atau makna syirik ini mencakup syirik besar dan syirik kecil. Dan makna syirik seperti ini ya, ini lebih sesuai dengan lafaz-lafaz syar'i yang datang dalam dalil. Jadi makna dari syirik adalah ittikhadzun niddi ma'allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Ini banyak sesuai dengan dalil. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, "Fala taj'alu lillahi andada." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kesyirikan adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sahabat yang berkata, Masya Allah wa syi'ta. Nah, ini ada sahabat yang terjadi kepada beliau sebuah kejadian. Namun sahabat ini mengatakan di hadapan Nabi pulang. Dan sahabat ini mungkin tidak tahu ya, tidak mengetahui. Dia mengatakan, Masya Allahu wa syi'ta. Berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu. Padahal kan kejadian itu atas kehendak siapa? Mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun sahabat ini mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Ini adalah berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aja'altani lillahi niddan. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Padahal kan kehendak itu yang terjadi kepada kita, yang terjadi kepada alam semesta, musibah, nikmat, dan seterusnya adalah mutlak kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan ini adalah kehendak Allah dan juga kehendak engkau, wahai Rasul, maka berarti orang ini menjadikan tandingan selain Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasul mendengar ucapan sahabatnya tadi, Rasul mengatakan, Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka definisi makna syirik sesuai dengan Al-Qur'an, lafaz di Al-Qur'an, lafaz di hadis, maknanya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah ittikhadzin niddi ma'allah, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang dosa yang paling besar. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketika Nabi ditanya dosa yang paling besar. Jadi dosa besar itu bertingkat-tingkat. Nah, dosa yang paling besar apa? Ketika Nabi ditanya, Rasul menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah
sedangkan Allah lah yang menciptakanmu. Nah, maka makna syirik ya sesuai dengan lafaz-lafaz syar'i entah di Al-Qur'an ataupun hadis, maka makna syirik adalah kalau bahasa Arabnya ittikhadzun niddi ma'allah, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata an-nid ya, tandingan tadi, maka Abdullah bin Abbas mengatakan makna an-nid adalah asyabih, yaitu yang serupa atau tandingan. Dan ada juga sinonim persamaan kata dari makna tandingan atau an-nid tadi, seperti asyabih ya, tandingan atau penyerupaan. Wal mithlu wal kufu ya, tandingan seperti firman Allah Subhanahu wa taala walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada seorang pun yang sebanding dengan dia. Itu makna yang disebutkan oleh para ulama. Ada juga makna yang lain yang disebutkan oleh sebagian ulama dari definisi atau makna dari kesyirikan. Sebagian ulama mengungkapkan makna kesyirikan dengan ungkapan yang lain, yaitu taswiyatul makhluk bil khaliq fima huwa min khasa'isil khaliq fi rububiyyatihi au uluhiyyatihi au asma'ihi wa sifatih. Makna syirik adalah menyamakan makhluk dengan pencipta. Nah, menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan pencipta atau Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah. Ibadah itu khusus untuk dipersembahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibadah ternyata disembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah dia melakukan kesyirikan. Karena ibadah adalah khusus hanya ditujukan kepada Allah. Contoh yang lain, yang menolak bala, yang mengatur musibah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang meyakini ada tanaman yang bisa menolak bala, yang bisa mengatur bala, berarti kan dia menyamakan Allah dengan benda tadi. Padahal khusus hanya Allah yang mampu menghindarkan kita dari bala musibah, yang mampu menghindarkan kita dari banjir, menghentikan hujan, hanya Allah khusus hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada orang yang meyakini bahwasanya tanaman, batu, jin juga bisa mengatur itu, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena mengatur alam semesta hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata sebagian para ulama, makna kesyirikan adalah menyamakan makhluk dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyahnya, dalam perbuatan Allah, seperti Allah yang menciptakan, seperti Allah yang mengatur, Allah yang memiliki alam semesta. Itu adalah khusus hanya Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta dan memiliki alam semesta. Itu rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada orang yang mengatakan, misal yang mengatur alam semesta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal yang mengatur alam semesta khusus hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Berarti dia membuat tandingan berupa Rasulullah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian atau dalam uluhiyahnya. Jadi termasuk perkara kekhususan bagi Allah adalah uluhiyahnya. Apa itu? Mengesahkan Allah dalam ibadah yang kita kerjakan. Maka ibadah itu adalah khusus hanya untuk Allah. Nah, ketika ibadah itu ternyata ditujukan kepada selain Allah, padahal khusus untuk Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan ibadah sangat banyak jenisnya. Nah, makanya di antara sebab ya, kenapa ada sebagian orang yang melakukan kesyirikan, karena tidak paham makna dari ibadah. Karena dia tidak paham makna dari ibadah. Contoh ibadah menyembelih. Menyembelih binatang itu ibadah atau tidak? Ibadah. Allah gandingkan menyembelih dengan salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sungguh kami wahai Muhammad memberikan engkau sungai Al-Kautsar. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad sebagai bentuk syukur, fasholli, maka salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Maka itu menunjukkan menyembelih adalah ibadah.
Ketika ada orang yang meyakini menyembelih adalah tradisi, nah maka dia bisa menyelewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal menyembelih adalah ibadah. Akhirnya orang meyakini tradisi dikerjakan turun-menurun dari nenek moyang generasi kepada generasi sebelumnya dan seterusnya. Karena diyakini bukan ibadah, tradisi, akhirnya mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, kepada penghuni lautan misalnya, kepada penghuni gunung misalnya. Padahal menyembelih adalah bentuk dari ibadah. Kemudian juga termasuk kekhususan Allah adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk kekhususan yang tidak boleh kita samakan Allah dengan yang lain. Nah, kemudian pada bab ini penulis menyebutkan 5 dalil. Ya, sebelum itu kita bahas kembali bahwa syirik terbagi 2 macam. Syirik terbagi 2 macam. Yang pertama syirkul akbar, yang kedua syirkul asghar. Yang pertama adalah syirik besar, yang kedua adalah syirik kecil. Kemudian agar jangan sampai salah paham, ada namanya syirik kecil. Bukan berarti dia dosa kecil, bukan Pak ya. Dia tetap dosa besar. Namun kenapa ada istilah syirik besar, syirik kecil, agar membedakan mana syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam, mana yang tidak. Mana yang mengekalkan di neraka, mana yang tidak. Lalu keluarlah istilah dari para ulama, syirik besar dan syirik kecil. Bukan berarti syirik kecil dosa kecil, bukan. Dia tetap dosa besar. Namun tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak mengekalkan dia di neraka, dan seterusnya. Jadi syirik terbagi 2. Yang pertama adalah syirik besar, yang kedua adalah syirik kecil atau syirkul asghar. Nah, apa yang dimaksud dengan syirkul akbar, syirik besar, yaitu mempersembahkan atau mempersekutukan salah satu jenis peribadahan kepada selain Allah. Syirik akbar adalah mempersekutukan atau mempersembahkan salah satu jenis peribadahan, salah satu jenis peribadahan kepada selain Allah. Mempersembahkan salah satu jenis peribadahan kepada selain Allah. Contoh doa. Doa adalah ibadah. Ketika ada seseorang yang berdoa kepada Nabi, dia meminta kepada Nabi, minta dihindarkan dari neraka, minta dimasukkan kepada surga, tapi kepada Nabi. Padahal doa adalah ibadah, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Kemudian syirik kecil, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Syirik kecil adalah segala keyakinan dan perkataan atau perbuatan yang tidak mencapai tingkat ibadah tetapi menjadi wasilah kepada syirik besar. Nah, jadi syirik kecil adalah segala keyakinan dan perkataan ataupun perbuatan yang tidak mencapai tingkat ibadah kepada seseorang tadi. Kalau mencapai tingkat ibadah kan berarti dia melakukan kesyirikan yang besar. Tetapi menjadi wasilah, menjadi perantara kepada syirik besar. Jadi syirik kecil ini hanya sebagai perantara kepada syirik besar. Namun dikhawatirkan terjerumus ke dalam praktek yang kesyirikan yang lebih besar. Contohnya adalah seperti bersumpah dengan selain nama Allah. Karena ketika kita bersumpah, maka sesuatu yang disumpah tadi menunjukkan pengagungan. Ketika dia bersumpah kepada selain Allah, berarti dia mengagungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersumpah kepada selain Allah termasuk syirik kecil. Kemudian juga seperti ghulu atau berlebih-lebihan memuliakan orang soleh, juga syirik kecil. Kenapa? Karena bisa menjadi wasilah perantara kepada syirik besar. Seperti riya disebut dengan syirik kecil, dia bisa menghantarkan kepada syirik besar. Jadi syirik kecil adalah yang bisa menjadi perantara kepada syirik besar. Itu dinamakan dengan syirik kecil. Adapun dalil yang pertama, di sini penulis menyebutkan di bab ini 5 dalil, ya afwan bukan 6 tetapi 5 dalil. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya.
Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ayat ini adalah sebagai modal untuk sangat takutnya kita terhadap praktek kesyirikan. Terjatuh ke dalam kesyirikan. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dikhawatirkan terjatuh ke dalam praktek kesyirikan karena Allah tidak mengampuni dosa tersebut kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya setiap malam Senin ba'dal maghrib. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.